Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Nur Aziza Ramadhani, NIM 1803211000046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah saya review dengan judul Analisis Efisiensi Usaha Tani Cabai Merah di Pidie Jaya Aceh. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Langsung saja, latar belakang. Cabai merah merupakan produk pangan yang paling berpengaruh secara ekonomi, di mana kenaikan harga cabai merah dapat berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Sehingga pada hari-hari raya tertentu seperti hari raya kebesaran keagamaan atau hari raya nasional, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan selalu menjaga stok cabai merah di pasaran agar harga cabai merah tidak melonjak, sebab dari lonjakan tersebut dapat mempengaruhi inflasi yang berasal dari makanan. Luas lahan cabai merah sendiri di Pidie Jaya mencapai 107 hektar yang mampu menghasilkan 334,1 ton cabai merah pada tahun 2016 dengan tingkat produktivitasnya mencapai 3,12 ton per hektar. Sedangkan pada tahun 2017 luas lahan meningkat, yaitu 186 hektar dengan produksi cabai merahnya menurun 218,5 ton dengan produktivitas mencapai 1,17 ton per hektar. Asumsi tersebut juga dibenarkan oleh Badan Pusat Statistik bahwasanya memang dari tahun 2016 sampai tahun 2017 produktivitas cabai merah di Pidie Jaya mengalami penurunan, baik dari faktor teknis maupun non teknis, termasuk pola teknis budidaya sehingga menyebabkan gagal panen yang tinggi. Sedangkan faktor non teknisnya adalah daya serap dan harga jual yang sangat fluktuatif yang mempengaruhi harga jual cabai merah dan pendapatan petani cabai merah, yang mana artinya terdapat sistem produksi pada usaha tani cabai merah di Kabupaten Pidie Jaya yang bermasalah, yaitu dalam produksi cabai merahnya. Salah satunya yaitu penggunaan sarana produksi. Selanjutnya, tujuan dan metode. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi produksi, faktor-faktor yang telah efisien secara ekonomi, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapatan usaha tani cabai merah di Kabupaten Pidie Jaya. Metode yang digunakan yaitu metode purposive sampling atau dilakukan secara sengaja. Dengan metode pengambilan sampel adalah stratified random sampling, yang mana kelompok tani dikelompokkan menjadi 3, yaitu petani kecil dengan luas lahan kurang dari 0,5 hektar, petani menengah dengan luas lahan kurang dari 0,5 sampai 1 hektar, dan petani berskala besar dengan luas lahan lebih dari 1 hektar. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis efisiensi Cobb-Douglas dan analisis pendapatan. Dan yang terakhir yaitu hasil. Dari perhitungan analisis Cobb-Douglas dan analisis pendapatan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produksi pada usaha tani cabai merah Kabupaten Pidie terdiri dari benih, pupuk kompos, pupuk KCL, pupuk NPK, pupuk urea, pupuk TSP, pestisida, dan tenaga kerja, di mana besarnya pengaruh variabel mencapai 82,70%. Berdasarkan analisis Cobb-Douglas diperoleh nilai koefisien faktor produksi kompos dan pupuk KCL berpengaruh negatif terhadap produksi cabai merah. Sedangkan penggunaan faktor produksi benih, urea, TSP, pestisida, dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi cabai merah di Kabupaten Pidie Jaya. Jika dilihat dari tingkat efisiensi, kompos dan KCL yang tidak efisien sehingga perlu adanya tindakan pengurangan penggunaan faktor produksi tersebut. Sedangkan untuk benih, NPK, urea, TSP, pestisida, dan tenaga kerja, tingkat efisiensinya kurang efisien sehingga disarankan untuk menambah faktor produksinya. Pengaruh faktor jumlah produksi, harga jual cabai merah, dan biaya produksi terhadap pendapatan usaha tani cabai merah di Kecamatan Bandar Baru dan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, yaitu sebesar 91,90%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.